الحمد لله القوي المتين سبحانه خلق الإنسان في أحسن تقويم وهداه للمنهج القويم وسن الشريعة فيها القوة والتمكين بحكمة نؤمن بقدرة نوقن وعليه نتوكل وإياه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم من صالح العبيد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bulan Dzulhijjah adalah bulan istimewa bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan ini karena di dalamnya Ia memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji. Hari ini kita sudah mendekati ke akhir bulan Dzulhijjah yang menandakan kita akan mengakhiri tahun Hijriah ini. Teruntuk saudara-saudara kita yang saat ini berada di Makkah menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, mari kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan dan melaksanakan ibadahnya dengan penuh khidmat dan khusyuk. Setelah kembali dari tanah suci, semoga semua menjadi haji mabrur yang menghantarkan mereka menjadi pribadi yang saleh dan muslih, yang membawa dan menebarkan kebaikan kepada masyarakat. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah ini marilah kita renungkan surah Ibrahim ayat ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan, Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah Ta'ala agar anak keturunannya menjadi orang-orang yang bertauhid, lagi mendirikan salat. Kemudian Allah mengabulkan doa beliau dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam yang melanjutkan risalah kenabian, memurnikan tauhid dan mendirikan salat. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam melanjutkan doanya agar keturunannya kelak menyambut seruan dengan menunaikan haji di Baitullah dan memiliki kerinduan untuk dapat kembali ke tempat itu. Maka semakin sering seorang menjalankan haji dan umrah, semakin tinggi rasa rindunya dan semakin besar kecintaan dan hasrat untuk dapat ke sana lagi. Inilah rahasia kenapa lafaz bait dinisbatkan kepada zatnya yang suci menjadi Baitullah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebuah kisah menarik tentang keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ditulis dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah. Siti Hajar ketika hendak ditinggal pergi oleh Ibrahim, ia bertanya, akan kemana engkau wahai suamiku? Pertanyaan itu diulang 3 kali tanpa mendapat jawaban. Sampai akhirnya Hajar bertanya kembali, apakah ini merupakan perintah Tuhanmu? Nabi Ibrahim menjawab, iya. Mendengar jawaban dari sang suami, Siti Hajar berkesimpulan dengan berucap, kalau begitu Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Itulah tak kepasrahan total dari Siti Hajar atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika persediaan air yang ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam sudah habis, Siti Hajar mencari air untuk putranya yang terkenal dengan peristiwa Safa dan Marwah. Hajar melakukan sa'i dari lari kecil hingga 7 kali pulang pergi. Hal ini mengisyaratkan bahwa setiap pekerjaan harus dimulai dengan niat yang bersih, karena Safa berarti bersih, sehingga bisa mencapai Marwah yang berarti menuai atau memanen. Pengulangan-pengulangan dalam menjalankan ikhtiar mengandung hikmah.
agar manusia tidak mudah putus asa dan selalu berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Air yang dicari oleh Siti Hajar ternyata keluar dari kaki Ismail, mengandung isyarat bahwa terkadang orang tua yang berusaha namun Allah berikan rezeki melalui anaknya. Itulah kisah air Zam-Zam yang sangat fenomenal. Dalam konteks perjuangan para ulama kontemporer, bisa kita saksikan anak cucu dan keturunan para ulama merasakan buah perjuangan orang tua dan kakek-kakeknya, hingga mereka merasakan keberkahan yang terus-menerus mengalir. Jemaah Jumat rahimakumullah, salah satu keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah mampu membangun komunikasi yang baik kepada orang tua, istri dan anaknya. Orang tua Nabi Ibrahim bernama Azar, profesinya sebagai pembuat berhala. Akan tapi Nabi Ibrahim mampu menyampaikan dakwahnya dengan santun tanpa menyakiti hati orang tuanya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam terus mendoakan orang tuanya agar diberi hidayah kembali kepada jalan tauhid. Kepada istrinya Siti Hajar, Nabi Ibrahim alaihissalam juga berhasil mendidik dan membangun komunikasi yang bagus. Puncaknya ketika sang suami mendapat perintah untuk meninggalkan diri dan anaknya di padang tandus, Siti Hajar merelakan kepergiannya dengan tawakal yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada putranya tercinta, Nabi Ibrahim alaihissalam sukses menanamkan tauhid yang kokoh dan akhlak mulia kepada Nabi Ismail alaihissalam. Kisah tersebut termaktub dalam Al-Quran tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berkomunikasi dengan putra tercintanya ketika mendapat wahyu untuk menyembelihnya, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam in anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Yang menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Sang putra menunjukkan kekokohan akidah, keluhuran dan kemuliaan akhlaknya dengan tanpa reserve, tanpa alasan dan tanpa penundaan waktu. Ismail muda menyatakan siap melaksanakan perintah Allah, siap berkorban meskipun dirinya sendiri yang menjadi korbannya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pendidikan merupakan pemberian terbaik orang tua kepada anak-anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahala walidun waladan min nahlin afdalu min adabin hasanin." Tidak ada pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya melainkan pendidikan yang baik. Pendidikan tauhid dan akhlak dalam keluarga merupakan landasan utama dalam pembentukan karakter menuju pribadi yang siap menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Dengan tauhid yang kokoh dan akhlak mulia, seseorang tidak akan mudah mengalami goncangan jiwa, apalagi di era kemajuan teknologi seperti sekarang ini. Tantangan dan godaan semakin berat bagi generasi muda kita. Tauhid yang kokoh dan akhlak mulia akan senantiasa memberikan ketentraman dalam hati, selalu berpikir dan berperilaku positif, serta menjadi sumber motivasi dalam segala kondisi untuk tetap berbuat yang terbaik, karena hanya kepada Allah lah segala amal dipersembahkan. Dalam kehidupan masyarakat, nilai-nilai tauhid dan akhlak juga memiliki peranan penting. Kekuatan tauhid dan akhlak akan menjadikan ikatan dan norma dalam masyarakat menjadi kuat, kokoh, dan tidak lapuk oleh terpaan angin liberalisme. Kelangsungan pembangunan suatu masyarakat dan kemajuan peradaban suatu bangsa tercermin dari bagaimana kegigihan masyarakat dalam memegang teguh nilai-nilai akhlak di antara mereka. Nilai akhlak yang luhur berasal dari kekuatan tauhid yang kokoh. Selain itu, SDM berkualitas yang tercermin dalam keimanan, ketakwaan, serta keluhuran akhlak akan membentengi masyarakat dari segala perbuatan maksiat
dan permusuhan yang dapat merongrong keutuhan dan kerukunan mereka, sebagaimana disebutkan oleh sastrawan Syauqi Bey dalam syairnya, innamal umamul akhlaq ma baqiyat wa in hummu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Hidup dan bangunnya suatu bangsa bergantung pada akhlaknya. Jika akhlak itu menghilang, bangsa itu hilang bersamanya. Jika nilai-nilai tauhid sudah hadir dalam hati setiap anggota masyarakat dan terimplementasi dalam akhlak mulia, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyertai dalam setiap perjalanan kehidupan, karena tauhid bukan sekedar teori, tetapi ia merupakan kesatuan antara keyakinan yang diimplementasikan dalam setiap gerak langkah dalam bingkai akhlak mulia menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal barrur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi, wassalatu wassalamu ala abdihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi liqa'i rabbih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذب ومن سيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.